Paula sudah dituding selingkuh. Tapi Paula bersumpah demi akhirat dia tidak melakukannya. Kemudian Paula juga dituding mengidap penyakit HIV. Entah ini sumbernya dari mana, kok ada kata-kata seperti itu. Mungkin juga penyakit yang lainnya juga bisa. Yang misalnya autoimun kan juga sulit disembuhkan. Tidak selalu HIV dan lain sebagainya. Tapi ya begitu, dari media sosial sudah sangat marak gosipnya terkait Paula yang menderita HIV. Mari kita prediksi dengan gosip-gosip miring terkait Paula, bagaimanakah nasib asmaranya nanti? Masih adakah sosok yang akan menjalin hubungan dengan Paula ke depannya? Enam tongkat. Dengan menyebarnya pemberitaan yang seperti itu, sedikit banyak akan membuat Paula kesulitan untuk mendapatkan jodohnya. Tapi dengan kegigihannya memulihkan nama baik dan lain sebagainya, Paula akan bisa memiliki kesempatan untuk membersihkan namanya nanti. Kalau mau loh ya, karena di sini ada semangat dan ada kekuatan dari dirinya sendiri. Harus bisa memenangkan atau bisa memulihkan nama baiknya. Harus bisa menepis kalau dia dituding sebagai seseorang yang menderita HIV dan lain sebagainya. Ini karena tudingan itu sangat-sangat merugikan Paula loh ya. HIV loh ya, yang ditudingkan seperti itu loh ya. Jadi Paula harus bisa membuktikan bahwa dia tidak menderita tersebut. Di sini harus ada pembuktian, harus ada usaha-usaha untuk itu. Jangan diem saja. Jangan diem saja menghadapi tudingan seperti itu, sebab ada keluarga besarmu yang ikut merasakan penderitaan, yang ikut merasakan imbasnya atas tudingan-tudingan seperti itu. Bicaralah, kasih bukti dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada kok nanti ada sebuah hubungan asmara, tapi masih di angka 2, yang artinya masih jatuh cinta, masih dalam tahap pertemanan, tapi sudah ada rasa suka. Jadi untuk asmaranya masih bisa dibilang ada jalinan asmara nantinya. Nah, ditambah lagi setelah cerai ini Paula akan gigih mencari uang, gigih berkarir, dan ini akan membuat dia mapan hidupnya atas kerja kerasnya. Dilambangkan simbol ratu koin. The Empress, ada jodohnya kok nanti. Jangan khawatir, ada jodohnya kok. Jodohnya yang bisa mengerti Paula dan lain sebagainya. Orang baru. Jadi mungkin orang ini saat ini masih belum dikenal. Karena di sini simbolnya 1 cangkir. Ada seseorang yang baru yang pada akhirnya ada ketertarikan dengan Paula dan menjalin sebuah kedekatan. Mereka merasa saling cocok di sini. Cuma saya nasihati Paula ini di angka lahirnya ada angka 48. 48 ini ada kekurang hokian di dalam asmara. Kegagalan dengan Baim jadikan sebagai bahan pembelajaran untuk lebih hati-hati dalam menerima hadirnya seorang laki-laki. Nah, kita nggak tahu nanti laki-laki yang seperti apa yang hadir di dalam hidup Paula. Cuman di sini yang masuk di dalam energinya di kartu ini adalah orang baru, dan orang ini sangat menyukai Paula, demikian juga Paula. Nah, makanya orang baru ini kan banyak nantinya ya. Jadi Paula juga harus menfilter siapa-siapa saja yang menyukai dia.
Makanya di sini kan ada simbol 8 tongkat. 8 tongkat di sini lambang dari dimana Paula harus bekerja keras untuk bisa membuktikan bahwa dia tidak menderita penyakit HIV. Nah, ketika dia bisa membuktikan itu, akan ada sosok yang dekat dengan Paula, dan sosok ini adalah orang baru, bukan orang lama. Dan di sini saat itu Paula sedang lagi sukses-suksesnya di dalam karirnya. Dan orang ini ada kecocokan, juga mensupport karir Paula dan lain sebagainya. Nah, semoga saja kedepannya bahagia. Ya, kita doakan saja yang terbaik untuk Paula karena nasib asmaranya Baim ke depannya. Ada perencanaan untuk itu. Jadi Baim juga masih menginginkan adanya sebuah teman hidup ya, sebuah pasangan hidup, entah itu menikah atau berpacaran atau sekedar teman curhat dan lain sebagainya. Masih ada keinginan untuk itu. The Star. Jadi Baim nanti juga akan menemukan sosok perempuan yang bisa mendampingi hidupnya. Dan sosok ini adalah sosok yang mapan. Ada simbol 9 koin. Sosok yang mapan di dalam karir. Nah, The Star ini bisa jadi orang ini adalah juga berkecimpung di dunia entertain. Bisa jadi seperti itu ya. Karena yang namanya prediksi kan multitafsir. Namun ada 7 tongkat. Nah, yang artinya dalam hubungan mereka nanti ada semacam tantangan yang harus dilewati. Ada 10 tongkat juga akan mengalami sebuah kondisi di mana kenapa saya harus berjuang sendiri seperti itu. Nah, ini hampir sama nasibnya dengan Paula. Kenapa saya berjuang sendiri untuk mempertahankan rumah tangga ini? Ini nanti juga begitu, lambat laun dalam hubungan mereka juga ada gesekan-gesekan yang pada akhirnya nasibnya juga hampir sama dengan Paula. Kenapa harus saya sendiri yang memikul dari masalah ini, dari masalah hubungan ini dan lain sebagainya. Awalnya sih awalnya bahagia. Karena di sini juga ada simbol 9 koin. Sosok wanita yang mapan yang akan dekat dengan Baim nanti. Dan The Star ini bisa hubungan yang lancar, hubungan yang bisa dimudahkan awalnya. Bisa juga diartikan sosok perempuan ini adalah sosok yang kayak artis, kayak memiliki posisi yang baik dan lain sebagainya ya, karena dilambangkan bintang. Bisa artis, bisa kemudahan dalam menjalin hubungan dan lain sebagainya. Tapi lambat laun hubungan mereka pada akhirnya juga kurang bagus. Berbeda dengan Paula yang awalnya dia harus bekerja keras untuk membuktikan tudingan-tudingan yang negatif kepadanya. Pada akhirnya ada sosok yang jatuh cinta. Di saat pekerjaan dia sudah mapan dan sosok ini akan mensupport hidupnya. Ada simbol The Empress. The Empress ini simbol dari sebuah kemakmuran, sebuah kecocokan atau sebuah jodoh, dan orang ini adalah orang baru yang dikenal Paula. Seperti itu ya teman-teman. Yang terbaik saja, kita doa yang baik-baik ya untuk Baim dan Paula. Yang namanya perceraian itu kesalahan dua pihak, bukan satu pihak saja. Dan ketika baik Baim dan Paula menyadari seperti itu, mestinya lo ya harus introspeksi. Namanya perceraian kesalahan dua pihak, tidak kesalahan satu pihak saja. Ada sebab dan akibat. Kita nggak tahu dari pernikahan mereka posisi rumah tangganya seperti apa. Akan tetapi kalau dihitung dari angka kelahiran mereka sudah tidak cocok sedari awal berumah tangga.
Bahkan dalam berpacaran sebenarnya nggak ada kecocokan. Hanya saja mungkin saat itu mereka masih dibutakan oleh cinta, sehingga logikanya nggak jalan. Begitu mereka menikah, pada akhirnya mulai ada kesadaran, kenapa ya seperti ini, kenapa ya seperti itu. Nah, ini kurang bagus ya, makanya kedua belah pihak ini harus introspeksi diri. Karena ada anak loh ya, jangan egonya yang ditinggikan, baik Paula dan Pak ini. Semoga saja mereka pada akhirnya lebih dewasa nantinya. Kasihan anak-anaknya ketika orang tuanya harus baku hantam seperti ini di media sosial. Jejak digital akan dibaca oleh anak-anaknya nanti. Apalagi ibunya dituding menderita HIV. Pasti anaknya dalam pergaulan juga akan dijauhi oleh teman.